Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yoga Faradika. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi terkait hasil rapat Kemensos terbaru dan ada pengumuman penting untuk semua penerima bansos. Seperti apa informasinya? Setelah intro berikut ini. Sebelum ke pembahasannya, bagi yang belum subscribe channel ini, mari kita berteman dengan cara subscribe channel Yoga Faradika agar kamu tahu info bansos terbaru di tahun 2024. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi terkait hasil rapat terbaru dari Kementerian Sosial yang wajib diketahui oleh semua penerima bansos. Mari kita simak bersama-sama. Boleh kami jawab Bapak Ketua? Iya. Jadi yang pertama mohon maaf saya harus jawab yang pertemuan BPK Pak, karena ini panjang urusannya nanti. Alhamdulillah kita mulai 2021, 2022, 2020, 2021, 2020, 2021, 2022 kita WTP. Itu yang terjadi adalah saat itu di undang-undang itu DTKS itu hanya dirubah setahun 2 kali. Saya pakai itu, saya masih awal menteri, saya nggak ngerti. Setelah tahu kejadiannya seperti itu, saya ngomong ini kalau orang mati bulan ini Pak, kalau saya buat SK perbaruan 6 bulan lagi itu udah ketinggalan. Tapi memang ada Pak, makanya kita kasih solusi yang tadi Bu Esti sampaikan. Kalau itu meninggal, maka daerah bisa ngajukan penggantian pengurus. Jadi misalkan suaminya meninggal, maka yang diajukan istrinya, karena justru meninggal dia masih malah miskin kan Pak. Kenapa kemudian dihentikan? Itu yang kita sudah buat edaran ke daerah untuk penggantian pengurus begitu. Karena di undang-undang fakir miskin 13/2011 itu disampaikan bahwa usulan itu memang dari daerah. Nah, karena itu tadi untuk menyambung jawaban Pak Ridho, itu kami membuat program namanya Usul Sangga. Kenapa? Karena kalau kami gantungkan di sana, kami tidak tahu apa usulan masyarakat yang baru. Tapi memang saya lewatkan dengan daerah, kecuali kita nemu kasus atau bencana. Itu perkecualian yang saya rapatkan dan disepakati oleh semua APH. Jadi kalau ada bencana, maka itu berat diusulkan ke kami data. Kami nggak mungkin Pak kalau nggak lewat DTKS, karena kami akan ditemukan dan itu diklaim seperti itu. Nah, dan kenapa? Kenapa? Karena data masing-masing data itu punya. Kalau Bapak nemukan itu masih bagus Pak. Kami nemukan Pak. Dia memang bekerja Pak. Tiba-tiba namanya dipakai izin jadi direktur perusahaan Pak. Apa namanya? Nomini. AHU. Oh, ya. Sebagai nomini. Ternyata setelah kita cek dia cleaning service Pak. Tapi kami nggak bisa. Itulah kemudian kalau Bapak tahu berapa bulan yang lalu sampai saya minta bantuan ke KPK karena saya harus solusinya bagaimana ini gitu. Seperti itu Pak. Jadi kami harus setiap kami terima data baru dari daerah, kami harus cek dengan data Kumham tentang AHU, izin AHU, izin perusahaan itu. Harus cek dengan data AS ke BKN, kepegawaian ASN. Harus ada cek data dengan BPJS tenaga kerja itu. Nah, kemarin sampai saya ngomong begini, apa sebaiknya itu dipisah saja kakaknya. Tapi memang yang punya inisiatif harus pengurus Bu. Jadi misalkan saya punya anak, saya miskin, anak saya UMK, karena di undang-undangnya menyatakan demikian Bu. Nah, kalau di luar negeri, kalau dia sudah dewasa bekerja, dia keluar dari kakak. Nah, ini yang harus dia ikuti dengan keluar kakak ini. Tapi kalau jadi kakak, saya ditemukan Bu. Satu bulan aja, sekarang dia belum ASN. Dia tiba-tiba jadi pegawai kelurahan. Ketemu Bu 1 bulan. Jadi makanya sekarang DTKS itu saya sahkan tiap bulan. Dulu undang-undangnya 6 bulan Bu.
Karena kalau 6 bulan udah terlambat semua, Bu. Banyak sekali temuannya. 1 bulan aja banyak, Bu. 1 bulan aja banyak. Jadi deviasi. Sekarang saya tanda tangan SK. Nanti 1 jam ada yang meninggal, Pak. Ya, itulah kemudian itu. Tapi kalau meninggal saya masih ngotot gitu loh, Pak. Apa namanya? Kenapa lu? Kan nggak mungkin dia meninggal kemudian tiba-tiba menjadi kaya. Kan nggak mungkin. Itu saya masih berdebat tuh. Tapi kalau yang namanya kemudian menjadi ASN itu saya kembalikan ke daerah untuk dicek. Masalah lagi kemarin kita diskusi. Kenapa ya Pemda itu lama sekali? Ada yang baru jawab 4 bulan. ASN-nya itu bukan di Pemda, Pak. ASN-nya itu mungkin di Kejaksaan, BUMN. Jadi bukan di ASN Pemda, Bu. Bukan di ASN Pemda, di Kementerian Pendidikan kan ada guru kayak gitu-gitu kan. Jadi memang ini data yang kita lagi diskusi kemarin, ini kenapa Pemda lama ya? Kan kita kirim untuk cek. Daerah kita kirim untuk cek, mereka lama sekali. Ada yang baru kemarin jawabnya itu. Padahal kita sudah mulai serahkan data itu September. Nah, itu permasalahannya daerah pun itu bukan di mereka ASN-nya. Jadi ada di kelembagaan apa namanya yang vertikal itu loh, Bu. Seperti itu, Pak. Jadi ini saya jawab itu supaya, tapi insya Allah itu clear, Pak. Sudah kami jawab dan kami jelaskan. Itu yang temuan BPK. Jadi itulah hasil rapat Kemensos terbaru yang wajib diketahui oleh semua penerima bansos. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan video ini ke teman-temanmu agar mereka tahu apa yang kamu tahu.